الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Jawaban untuk pertanyaan berikut ini, tolong tanyakan kepada Ustadz bantahan syubhat ini supaya kita bisa menasihati teman atau keluarga. Naam, ini syubhat yang sangat berbahaya dan juga terulang-ulang syubhat tersebut, dan bantahan barakallahu fikum mengenai hal tersebut telah banyak, baik berupa artikel-artikel yang ditulis oleh barakallahu fikum saudara-saudara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah Tsabitun ataupun yang lainnya. Adapun jawaban kami barakallahu fikum tidak jauh beda dengan jawaban-jawaban yang sebelumnya. Bahwasannya ungkapan yang diungkap oleh seorang dai atau seorang ustadz yang dikenal dengan Adi Hidayat LC tersebut tidaklah benar. Barakallahu fikum, dalam artian dia seakan-akan sok tahu perkara yang akan datang. Perkara yang belum terjadi kita tidak ada yang tahu barakallahu fikum, kecuali barakallahu fikum dengan tanda-tanda yang akurat, dan itu pun dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, dan itu pun tidak bisa dipastikan. Karena perkara ghaib tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ya'lamul ghaiba illallah." Dan tidak ada yang mengetahui perkara yang ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini diungkapkan Anda boleh sepakat tidak memilih. Itu hak Anda. Tapi persoalannya saat Anda tidak memilih, orang liberal ikut memilih, orang sekuler ikut memilih, lesbi ikut memilih, homoseksual ikut memilih. Ketika suara mereka lebih banyak, mereka yang memegang kekuasaan. Naam, tapi apakah kebatilan yang mereka lakukan kita harus mengikuti mereka? Jangan. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Jika engkau mentaati kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan firman-Nya, "Iyattabi'una illa dzann wa inhum illa yakhrusun." Tidaklah mereka mengikuti kecuali sangkaan-sangkaan, dugaan-dugaan saja. Kalau demikian, kalau begitu bagaimana? Nanti kalau seandainya Ahlus Sunnah tidak ikut nyoblos, kalau naik orang kafir bagaimana? Sangkaan-sangkaan belaka barakallahu fikum. Naam. Wa inhum illa yakhrusun, dan tidaklah mereka kecuali berdusta. Allahul musta'an. Ikhwan fillah hafizakumullah jami'an, hati-hati dengan seorang dai yang semisal dengan ini barakallahu fikum. Naam. Kita tidak gentar menyampaikan kebenaran barakallahu fikum, karena kalau kita telusuri, orang-orang hizbiyun, yang sekarang sudah semakin nampak kehizbian mereka. Dahulu mereka paling tidak suka yang namanya pemilu, demokrasi dan misalnya. Namun di akhir-akhir zaman ini barakallahu fikum, dengan bergejolaknya fitnah dan juga fitnah syubhat, fitnah syahwat, fitnah dunia, bangga dengan titel atau gelar dan semisalnya, akhirnya banyak yang bergelimpangan barakallahu fikum. Yang semula sudah menjadi ustadz pengajar, sekolah lagi kuliah demi gelar LC, MA dan semisalnya. Allahul musta'an. Yang dulunya mereka berbondong-bondong mengeluarkan anak-anak mereka dari sekolahan umum, sekarang malah mereka sendiri membuat sekolahan, SD, TK, IT dan semisalnya. Banyak perubahan. Jadi itu bukan dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah itu tidak akan berubah barakallahu fikum. Tetap kontinu di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dulu haram, sekarang haram. Yang dulu halal, sekarang halal. Seperti itu. Tidak akan berubah sejak dulu sampai saat ini sampai nanti akhir zaman. Allahul musta'an. Jadi ungkapan di sini, kalau seandainya barakallahu fikum, kita tidak memilih, kemudian orang liberal ikut memilih, orang sekuler ikut memilih, lesbi ikut memilih, homoseksual ikut memilih. Ketika suara mereka lebih banyak, mereka yang akan memegang kekuasaan. Siapa yang tahu perkara yang akan datang? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya mereka yang naik misalkan, terus apa yang kita harus lakukan barakallahu fikum? Tentunya kita harus bersabar di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, itu ujian bagi kita. Namun untuk kita ikut mereka, barakallahu fikum, demi mewujudkan perkara yang belum pasti barakallahu fikum, ikut perkara mungkar, ikut perkara maksiat, jangan barakallahu fikum. Karena pemilu, barakallahu fikum, demokrasi dan misalnya itu bersumber bukan dari syariat Islam, perlu diperhatikan itu. Dan seringnya mengajak kaum muslimin untuk ta'assub, fanatik dengan pilihannya, atau fanatik dengan yang dia pilih dan semisalnya. Dan tidak terlepas dari perkara-perkara maksiat, gambar makhluk bernyawa, jelas. Ikhtilatiyah, campur baur laki-laki dan wanita di tempat pemilihan, jelas. Kemudian di situ nanti barakallahu fikum hafizakumullah. Sebagian mereka harus mentaati undang-undang yang selain dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, itu jelas juga barakallahu fikum perlu diperhatikan lagi. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah tentunya harus kokoh di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, tidak boleh sembarangan barakallahu fikum. Kalau di sini kita lihat, aneh, Anda tidak memilih tapi Anda wajib taat pada yang tidak dipilih. Yang terpilih orang yang buruk dan Anda mentaati orang yang buruk.
Nah, barakallahu fikum ini berarti tidak paham sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, innamat ta'atu fil ma'ruf wa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Itulah timbangan kita. Di dalam mentaati pemerintah kita adalah perkara yang ma'ruf yang kita taati. Perkara maksiat kita tidak akan mentaatinya. Perkara maksiat, perkara yang haram, perkara yang mungkar kita tidak akan mentaatinya. Adapun hukum asal kita mentaati mereka karena memang Allah Taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Jadi perlu diperhatikan. Nah, disebutkan sini seakan-akan kebanyakan mayoritas mereka itu ikut mencoblos pemilu dan semisalnya. Kita saksikan ya ikhwah barakallahu fikum, banyak dari kalangan orang awam yang tidak ikut mencoblos juga banyak. Nah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah kenapa tidak ikut mencoblos? Alasannya bukan karena ngikuti orang awam tadi, bukan, tapi alasannya karena itu adalah thariqah, tata cara jalannya orang-orang hizbiyin, orang-orang barakallahu fikum non muslim yang tersebar pemikiran-pemikiran intikhabat dan juga pemikiran demokrasi bersumber dari negara luar sana, bukan dari negara kaum muslimin. Allahul musta'an. Jadi perlu berhati-hati barakallahu fikum. Kalau dikatakan kita kan dipaksa, tidak pernah kita dipaksa. Itu hak asasi manusia, mau mencoblos silahkan, tidak masalah. Namun kita senantiasa mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala atau agar pemimpin yang akan dipilih dalam artian agar Allah Subhanahu wa taala memilihkan pemimpin yang baik, muslim, adil. Kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun menempuh cara-cara mereka, cara-cara hizbiyah, Allahul musta'an, cara-cara yang batil tidak akan kita menempuhnya barakallahu fikum. Ahlus Sunnah wal Jamaah harus istiqamah, continue di dalam ucapannya. Dulu mengatakan haram sampai saat ini haram. Tidak berubah-ubah. Dulu aja mengharamkan gambar makhluk bernyawa, televisi haram, enggak boleh berdakwah dengannya. Sekarang santai aja dia nongol di layar, nongol di barakallahu fikum di depan layar, Allahul musta'an, selfie, foto dan misalnya. Ini dai nomor berapa seperti ini? Ahlus Sunnah nomor berapa seperti ini? Ini bukan dai Ahlus Sunnah seperti ini, barakallahu fikum. Dai yang ingin merusak dakwah salafiyah. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Kami nasihatkan kepada seluruh kaum muslimin, terutama Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk tidak goyah dalam masalah seperti ini. Kokohkan pendirian Anda. Selama ini bukan paksaan, hanyalah himbauan dari pemerintah, kita lebih memilih selamat daripada menjerumuskan diri kita kepada kebinasaan, kemungkaran dan juga kemaksiatan barakallahu fikum. Naam. Adapun kalau seandainya suatu ketika nanti dipaksa, itu kita punya hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita dipaksa dan kita pun ma'dzur, dikasih uzur. Namun kalau bukan paksaan dan justru kita menjerumuskan pada perkara yang mungkar, perkara maksiat dengan pilihan kita, wal a'yadu billah, berarti kita tidak dikasih uzur di situ. Allahul musta'an. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.